lagi ngapain, Fit? Ini loh, aku lagi lihat salah satu tema P5 yang ada di SMK Negeri 4 Malang. Namanya 3D Modeling. Modeling adalah proses menciptakan objek 3 dimensi secara digital, mencakup ukuran, bentuk, dan tekstur untuk memberikan kesan nyata. Teknik ini digunakan dalam komputer grafis untuk membuat berbagai bentuk seperti bidang, gambar, animasi, bangunan, otomotif, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Satria Budi Novianto. Saya sebagai fasilitator P5 di bidang 3D modeling. 3D modeling ini sudah tahun kedua di P5 SMK Negeri 4 Malang, di mana tahun lalu adalah pertama kalinya 3D modeling masuk ke dalam rangkaian P5 di SMK Negeri 4 Malang. Tujuan diadakannya P5 bidang 3D modeling itu yang pertama adalah mengembangkan kreativitas dan keterampilan desain siswa. Kemudian bisa memberikan pengalaman praktis menggunakan teknologi desain yang terkini. Lalu bisa mengintegrasikan pembelajaran seni, teknologi, dan kreativitas untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Kemudian meningkatkan kemampuan kolaborasi, pemecahan masalah, dan inovasi. Kurang lebih seperti itu untuk tujuannya. Untuk pengaplikasian dari 3D modeling sendiri itu banyak ya. Bisa di industri kreatif seperti animasi, kemudian ada periklanan, kemudian bisa di game seperti itu. Kemudian ranah arsitektur pun bisa, seperti visual dari desain interior, desain eksterior, begitu. Lanjut, manufaktur. Manufaktur itu seperti prototipe, kemudian produksi yang menggunakan teknologi 3D printing. Kemudian ada juga e-commerce, pembuatan produk visual 3D seperti katalog, seperti itu. Kemudian desain produk itu juga bisa dibikin di 3D modeling. Untuk langkah-langkah di dalam 3D modeling itu ada beberapa. Yang pertama diawali dengan perencanaan dan referensi. Perencanaan dan referensi ini berhubungan dengan konsep. Jadi pertama kita cari referensi dulu untuk menentukan contoh apa yang akan kita buat. Kemudian setelah contoh tadi kita dapat, barulah kita masuk ke dalam sketsa. Jadi sketsa nanti adalah perencanaan yang akan kita jadikan model 3D-nya. Setelah itu kita masuk ke ranah blocking. Blocking ini berhubungan dengan tahap awal dari modeling, di mana kita membuat bentuk kasar dari sketsa yang sudah kita buat tersebut. Lalu masuk ke arah detailing. Detailing ini adalah elemen-elemen tambahan di mana kita mulai melengkapi objek yang sudah kita buat tadi, mulai dari penambahan mata, penambahan baju, dan elemen-elemen yang lainnya. Lalu masuk ke dalam material. Material ini adalah pewarnaan, di mana tadi objek yang sudah kita buat itu kita beri warna menyerupai dengan konsep yang sudah kita sketsa di awal. Lalu ada pencahayaan. Pencahayaan ini hubungannya dengan tampak realistisnya sebuah objek tersebut. Jadi kita bisa mengatur apakah objek ini nanti bisa terlihat seperti asli atau tidak, itu berdasarkan pencahayaan. Kemudian render. Render di sini adalah publish, di mana kita bisa membuat hasil ekspor dari 3D modeling tadi dalam bentuk video maupun foto ataupun objek yang akan kita gunakan untuk proses cetak. Nah, karena P5 ini adalah targetnya cetak, maka kita akan masuk ke dalam proses printing, di mana printing itu kita harus mempublish objek yang sudah kita buat ke dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh mesin, begitu. Dalam proses printing ini tadi kita membutuhkan waktu yang lumayan lama karena memang proses printnya itu juga membutuhkan waktu, begitu. Lalu setelah hasil itu jadi, kita baru masuk ke dalam proses finishing, di mana kita merapikan objek-objek yang sudah tercetak tadi sehingga tampak model yang sudah dibuat dari konsep menjadi 3D. Kemudian hasil printingnya itu akan menyerupai 3D yang sudah kita buat, begitu. Perkembangan 3D modeling di masa depan diprediksi itu akan sangat pesat, di mana ada AI yang itu sangat mempermudah proses modeling. Kemudian
ada penggunaan modeling yang di berbagai industri seperti arsitektur, kemudian animasi, game, kesehatan, hingga ke pendidikan. Lalu adopsi teknologi dari VR, virtual reality, dan augmented reality yang mengintegrasikan desain 3D untuk pengalaman lebih imersif. Lanjut, kemudian platform berbasis cloud itu yang memungkinkan kita untuk berkolaborasi jarak jauh. Untuk kesulitannya sendiri sih lebih ke modelingnya ya dalam Blender. Saat 3D modeling itu saat saya membuat karakter yang bentuknya itu abstrak. Kesulitan saya selama pengerjaan 3D modeling ada pada tidak tahu basicnya lebih jauh dan juga cara pengesaveannya agar lebih mudah. Hal yang menyenangkannya itu saya bisa ketemu sama beberapa teman baru dari berbagai jurusan. Lalu juga dengan saya memilih subtema 3D modeling ini, saya bisa meningkatkan skill yang sudah saya miliki dalam pembuatan karakter 3D di Blender. Membuat karakter saya sendiri terlihat hidup begitu, itu terasa sangat menyenangkan dan satisfying gitu. Pengalaman menyenangkan pada pengerjaan 3D modeling adalah bisa mengetahui informasi lebih luas dari teman-teman yang sudah mengetahui jauh tentang 3D modeling dan bisa mengerjakan dengan bergurau sedikit dengan teman. Yuk bergabung di dunia P5 3D modeling, kembangkan kreativitasmu. Wah, seru banget ya, ternyata banyak hal yang bisa dipelajari. Iya, bener banget. Jadi, itu dia penjelasan 3D modeling di video kali ini. Jangan lupa terus eksplor dan kembangkan kreativitas kalian. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Satu suara, Suara Grafika.